Jadi begini, Hah? Lu selama ini menghilang, ternyata lu menyiapkan diri, lalu lu bersemedi. Udah berapa lama lu bersemedi? Hah? Gua disuruh nih sama istrinya bos gua, bos Japra. Oh, Anda suruhan istrinya Bang Japra? Iya, makanya gua datang ke sini, gua disuruh. Kenapa Anda tahu kalau saya pulang dulu? Kan selama ini saya berada di pertapaan. Saya tahu. Anda tahu saya bertapa dari mana? Saya banyak orang yang tahu nih bahwasanya saya ini punya dukun ya. Dukun saya itu selalu memperhatikan Anda. Saat ini Anda sedang bertapa, bersiap-siap untuk kembali menemui bos Japra. Bos Japra tidak sepolos itu loh. Iya, makanya saya bertapa ingin tahu kelemahan Bang Japra, karena kekuatan Bang Japra itu sangat dahsyat sekali. Ya makanya lu menyadarinya, tapi lu nggak berhenti untuk mengganggu dia. Saya tidak mengganggu, Mas. Saya hanya ingin saling mengingatkan saja kepada sesama makhluk Allah. Itu sama saja mengganggu. Tetap itu mengganggu. Ikut urusan orang lain. Biarinlah kalau bos Japra sekarang nih menjalankan apa yang dilakukannya sekarang, lu jangan ikut campur gitu saja. Ya, saya tidak ikut campur, tapi awalnya kan Bang Japra yang nyekap Bang Baron. Nah itu persoalannya. Bukan, kalau misalkan tidak ada persoalan seperti itu ya mungkin saya juga melupakannya. Gini, si Baron kan udah selamat, ya udah jangan ganggu lagi. Tapi kenapa istrinya Bang Japra mengganggu saya terus? Anda pikir saya tidak tahu siapa di balik semua ini, dalang semua ini? Saya tahu semuanya. Cuma saya diam. Hanya saya dan Tuhan saya saja yang tahu. Saya tidak memberitahu siapapun. Padahal saya tahu. Namanya juga istrinya, nggak bakal tinggal diam lah. Istrinya juga sakti, ya. Nggak hanya bos Japranya saja. Tapi di sisi lain saya kasihan juga sama Bang Japra. Kenapa? Kasihan kenapa lu? Ternyata di belakang Bang Japra istrinya bermain-main. Itu menundukkan Bang Japra juga. Sampai Bang Japra saya lihat seperti dicekoki. Sudah tunduk semuanya. Saya tahu. Saya lebih lama mengikuti istrinya bos Japra daripada bos Japra. Saya lebih tahu istrinya bos Japra seperti apa. Dia itu bukan orang sembarangan. Makanya saya kasihan sama Bang Japra. Saya ingin Bang Japra sadar dari semuanya. Gua bilang Bang Japra seperti itu bukan keinginan Bang Japra juga sebetulnya. Setelah saya bersemedi beberapa minggu ini, banyak sekali hal-hal yang saya ketahui. Alhamdulillah banyak hikmahnya. Kau boleh gua tahu lu hasil semedi lu apa? Salah satunya banyak udang di balik batu. Kasihan juga sama Bang Japra. Sekuat-kuatnya Bang Japra, ternyata istri Bang Japra itu mengendalikan dia dari belakang juga. Istri Bang Japra memiliki banyak guru-guru dan penyalur-penyalur, nyuruh-nyuruh ini itu untuk menundukkan Bang Japra. Jadi Bang Japra secara tidak langsung, seperti yang tidak sadar, sudah dipengaruhi dan ditundukkan oleh istrinya. Padahal Bang Japra itu sakti, punya segalanya, kekuatan ada di Bang Japra. Cuma kenapa Bang Japra tak sadar? Lu bisa tahu semuanya, hebat juga lu. Saya tidak hebat. Saya hanya meminta petunjuk sama Allah. Dengan cara bertirakat. Lu suka kayak gitu lu, padahal gua tahu kemampuan lu seperti apa. Tidak, itu bukan kemampuan saya. Semuanya bersumber dari Allah. Saya meminta petunjuk hanya kepada Allah. Saya beristikharah, meminta pertolongan kepada Allah, minta petunjuk dari semua yang terjadi. Sampai terakhir saya ketemu Bang Japra, entah darah,
demi menyelamatkan Bang Baron. Dan saya dari situ berpikir, apa yang sebenarnya terjadi? Kekuatan Bang Japra itu dahsyat. Tapi sepertinya Bang Japra tidak sendiri. Ternyata benar. Apa? Benar apa lu? Bang Japra hanya dimanfaatkan. Bang Japra, sekuat-kuatnya Bang Japra, dia masih bisa dikendalikan. Saya diam-diam. Namanya juga manusia. Japra itu manusia. Selama ini semenjak pas kita bertemu nih, bahkan gua juga ada di situ tuh pas waktu lu nyelamatin si Baron, ya. Sampai sekarang baru kali ini gua ketemu sama lu lagi nih. Lu diintai, selama lu menghilang, lu diintai sama dukun-dukunnya Bos Japra. Apalagi sama istrinya Mas Japra. Ya. Ternyata lu bersemedi meningkatkan keilmuan untuk duel kembali. Nah, lu Tidak. tahu kan? Bukan untuk duel. Saya tidak ada niat seperti itu. Terus? Saya hanya ingin sekali bisa berbicara seperti ini dengan Bang Japra. Ingin saya mengingatkan bahwa Bang Japra harus sadar. Bang Japra itu kuat. Kekuatan, ilmu segala ada di Bang Japra. Iya. Cuma Bang Japra seperti tidak sadar. Astagfirullah. Saya kasihan sama Bang Japra. Biarpun saya sering, hampir setiap hari saya juga diserang. Sama. Ya, seperti ini. Cuma ini Zohir, ini manusia. Ya, gua manusia. Tapi keseluruhan istri Bang Japra itu bukan hanya manusia. Jangan bilang gua ini jin. Tapi selama ini, ketika saya berada di pertapaan, yang datang itu suruhan istri Bang Japra itu jin, setan, iblis. Banyak. Ya, baru sekarang ketika saya pulang dulu, besok juga saya mungkin kembali lagi pertapaan. Mungkin. Sekarang lu mau pergi lagi atau besok? Gak bakalan Besok. bisa lu. Gak bakalan bisa. Kalau pergi lagi untuk bertapa, gua bakal cegah. Ini kesempatan gua mumpung lu pulang ke sini, makanya gua datang ke sini. Niat pertamanya gua tuh untuk habisi dulu. Hah? Mudah-mudahan aja lu bisa diajak ngobrol, bisa diajak baik-baik sama Iya, gua. makanya kita baik-baik saja. Abang ini setia sekali sama istrinya Bang Japra. Walah, kan gua udah ikut udah lama dari dulu gua. Bang, harusnya sadar, Bang. Banyak rokok lu ini. Istighfar. Boleh, silakan. Santai-santai aja, kalau mau ngopi bikin sendiri, gak ada siapa-siapa sini, Bang. Saya juga mungkin entah nanti malam atau besok saya kembali lagi ke pertapaan. Tidak bisa lu, nggak boleh lu kata gua. Selain memulihkan, saya ingin terus mencari petunjuk yang sebenarnya. Mendingan lu berhenti, ya, daripada lu nggak selamat sama gua sekarang. Ya, itu saja. Gua peringatin sama lu ya. Bos Japra itu nggak main-main sekarang. Yang persoalannya bukan Bos Japra tuh kasihan. Saya justru kasihan sama Bang Japra, Bang. Kasihan nih mah. Yang ngerinya tuh istrinya. Kalau Ya, sesuai iya. petunjuk yang saya dapat, Bang, yang ngeri ini istrinya juga bukan hanya sendiri dia. Berkomplot sama pemain-pemain lama. Saya tahu. Lu tahu persis sekali lu ini. Tahu dari Pemain mana lama, lu? pemain baru. Pokoknya komplotannya ngeri-ngeri. Orang-orang yang ilmunya tinggi-tinggi. Dan di belakangnya dahsyat semuanya. Makanya saya tidak selesai sehari 2 hari. Ini juga masih belum selesai. Saya ingin benar-benar jelas, tahu jelas-jelasnya. Lu ini masih aja lu. Udahlah, lu jangan ikut campur, mendingan ya.
Lu dari tadi gua bacokin gak nyampe nih. Ada Ya apa persoalannya nih? gini. Sekarang persoalannya ternyata di balik semua ini sengaja. Ini ada kesengajaan Sengaja gimana? yang direncanakan oleh istrinya Bung Japra dan komplotannya. Ya. Dan saya tahu persis orang-orangnya. Ada pemain lama, ada pemain baru. Ya karena itu mungkin pengen lo mati, gak ada di Iya, sini lo. betul. Itu betul sekali. Inginnya saya mati. Tapi saya punya Allah. Saya selalu berpegang teguh. Apapun yang terjadi, Allah, jika saya meninggal atas kehendak Engkau dan saya sudah ditakdirkan untuk meninggal, saya ikhlas. Tapi ketika saya meninggal bukan pada waktunya, tolong selamatkan saya dan lindungi saya. Saya hanya berpasrah sama Allah. Berbicara ilmu, mungkin wah Bang Japra dan lain sebagainya dan komplotan juragan Anda tuh mungkin lebih tinggi berbicara ilmu. Jelas lah. Tapi tidak ada yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keyakinan lu. Ya, Lu yakin lu masih bisa hidup? yakin makanya. Kemarin saya hampir mati kan. Sampai muntah darah. Gua tahu. Terakhir ketemu Bang Japra saya sampai muntah darah, sampai Bang Baron juga ya hampir mati. Dan kenapa? Sekarang masih hidup? Karena itu pertolongan Allah. Masih Karena saya Baron berpasrah. Biasanya si Baron ada di sini sekarang. Dan Bang Baron juga masih pemulihan dan sekarang dia juga sedang bersemedi untuk meminta petunjuk agar semuanya baik-baik saja, tidak ada orang yang tersakiti. Karena untuk apa kita di dunia ini hanya hidup sementara? Sekarang umur berapa? Taruhlah masih umur berapa? Sekarang saya umur 45-an. 45. Zaman sekarang sudah jarang sekali orang yang berumur 80 tahun juga udah jarang. Ya, banyak yang mati karena penyakit atau apa. Taruh misalkan sekarang Mas 40 tahun. Terus umur Mas cuma 70 tahun, tinggal berapa tahun lagi 30 tahun? Gak akan kerasa. Lalu apa yang nanti kita bawa ke akhirat? Nanti di akhirat yang kekal, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang kita lakukan di dunia ini. Mati urusan belakangan, Tat. Ya, mati juga gua nggak takut. Ya kalau misalkan berada di jalan yang benar ya gak usah takut meninggal juga. Tapi ketika kita salah, ayolah kita bertafakur, berpikir. Apalagi masnya ini udah berumur 40, udah mateng lah, saya bilang. Masa gak bisa berpikir secara jernih, bertafakur, lalu kemudian kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu berharap kepada makhluk, jangan terlalu mencintai makhluk. Cintalah kepada Allah. Gua harus gimana nih? Kalau jadi ngingetin gua lu. Ya, Anda jangan mengikuti juragan Anda ketika Anda disuruh berbuat kejahatan, berbuat kezaliman. Kalau saya punya salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Janganlah kita saling menyakiti. Saya bukan apa-apalah dibandingkan Masnya, dibandingkan juragan Masnya, dibandingkan Bang Japra. Mungkin secara zohir saya bukan apa-apa. Lebih kuat kita. Makanya lu jangan macem-macem lu. Apalagi untuk berangkat bersemedi lagi. Bakal gua cegah lu. Tapi tidak ada kekuatan
yang melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Lu yakin ke situ? Sudah saya rasakan. Tidak cuma yakin, melebihi dari yakin. Karena saya sudah merasakan dan membuktikannya kekuatan Allah itu yang selalu melindungi saya. Kalau begitu, Jika saya tidak berpegang teguh kepada kekuatan Allah, mungkin hari ini saya sudah tiada. Harusnya masnya yang berpikir, ayolah, saya tidak punya ilmu sebesar kalian, tapi saya masih bisa selamat. Itu karena kekuatan Allah. Apalagi kalau misalkan seperti Basya nih yang punya ilmu yang luar biasa. hebat gua. Hah? Lo mau bukti dari gua sekarang? Hah? Tidak, Mas. Saya tidak mau ribut. Yalah, Saya mau kita selesai secara baik-baik. nggak ada baik-baik sama gua. Kalau caranya lu seperti itu nggak ada baik-baik sama gua. Tetap lu, berarti lu menantang nih sama gua nih. Ya tidak, masih yang datang. Ya sudah, kalau seperti itu saya mau pergi lagi. Nggak apa-apa nih, gua cuma disuruh nih. Gua akan buktiin Nah, kehebatan Mas, gua kalau siapa. disuruh berbuat baik itu gak apa-apa, tapi kalau disuruh menyakiti orang tuh gak boleh. Ingatlah, di dunia kita hanya sementara, Mas. Ayolah. Yang penting gua berhasil sekarang. Gua nggak peduli urusan nanti akhirat apaan nanti belakangan kalau seperti itu. Nah sekarang gua bakal bukti kekuatan istrinya Bos Capra dan Bos Capra nih dikasih sama gua bakal buktiin sama lu. Hah? Lu mau berangkat lagi, lu bakal mati sekarang di sini. Lu gak mungkin berangkat lagi, Tad. Hah? Semedi apa lu, hanya mengganggu doang lu. Hah? Astagfirullah. Oh, shit. Oh, shit. Oh. Hasbunallah. So. Hasbunallah. 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 Oh. Kameramen, sepertinya kita harus kembali lagi ke pertapaan. Sebelum banyak anak buahnya istri Bos Japra tuh untuk mencegah kita. Ini orang dikembalikan saja. Kameramen bantu saya. Nanti saya bergegas, kita langsung kembali ke pertapaan ya. Ayo.